Halo guys, ada tambahan baru di kamar aku. Aku baru beli keyboard. Jadi aku itu grow up playing piano. Aku belajar piano itu les dari TK sampai aku SMP. Jadi sekitar 10 tahun lebih lah gitu. Terus aku tuh belajarnya di 2 mode yang berbeda. Jadi 5 tahun pertama itu aku belajar di Yamaha Music School. Itu lebih santai gitu, kayak buat for fun kids learning. Nah, waktu aku udah mulai SD kelas 5 sampai SMP, aku tuh pindah ke piano klasik di institusinya waktu itu ABRSM, yaitu British Royal School of Music kalau nggak salah. Nah, keduanya itu beda banget dan tergantung tujuan kamu belajar piano tuh buat apa. Atau misalkan kalau kamu punya anak, bingung nih mau masukin anaknya kemana. Bisa dilihat dulu. Ini pengalaman aku yang sudah pernah mengalami keduanya. Kalau di Yamaha Music School itu, dia tuh jauh lebih santai dan mengengage kreativitas dan sensitivitas terhadap musik. Jadi dulu tuh aku diajarin cara baca not. Terus tapi aku tuh dikenalkan dengan musik itu dengan cara yang fun. Jadi dulu kelasnya tuh kayak berenam atau bertujuh, anak-anak kecil seumuran aku semua. Terus kita kayak main musik tuh bareng-bareng di kelas itu. Setiap anak dikasih ada kayak organ, keyboard, piano gitu di kelasnya. Tapi kalau keyboard kayak gini kan dia tuh pendek ya. Sedangkan kalau piano tuh panjang. Jadi dulu kita kayak aku lupa namanya apa. Jadi kayak keyboardnya itu dua tingkat gitu. Yang atas buat nada yang lebih tinggi, yang bawah buat nada yang lebih rendah. Kelasnya tuh banyak bernyanyi bareng, abis itu main musik bareng. Terus juga waktu aku udah agak towards the end, itu udah mulai diajarin aransemen. Jadi kita bisa kreativitas membuat musik kita sendiri gitu. Jadi waktu itu misalkan kalau lagu tuh ada intronya, ada refnya gitu kan. Itu tuh ada bagian antaranya yang mana biasanya kalau di musik-musik tuh kayak kita ngeliatnya kayak filler aja gitu. Nah, itu namanya bridge. Dulu kita suruh dilatih untuk membuat bridge sendiri. Jadi kayak bener-bener diasah banget ya kreativitas dan juga intuisinya. Dan pengalamanku waktu aku Yamaha Music School itu, aku bisa denger lagu terus aku bisa langsung main. Jadi apa ya, jiwa musiknya tuh jadi sangat dieksplor lah menurut aku. Nah, kalau di ABRSM, waktu aku belajar musik klasik, itu beda banget. Karena tujuan belajar musik klasik waktu itu adalah untuk main musik persis seperti komposer aslinya. Jadi aku main musik itu harus persis seperti Mozart, Bach, Duvernoy, pokoknya all those European composers. Dari temponya, cara main musiknya, keras pelannya. Kalau di Yamaha Music School sebenarnya kita juga belajar lagu-lagu klasik, cuman in much simpler version lah, aku bisa bilang. Jadi lebih kids friendly. Tapi di Yamaha Music School ini kayaknya waktu itu karena aku juga udah lebih dewasa dan grade-nya udah lebih tinggi, itu tuh benar-benar serius banget. Jadi misal waktu jadi kayak kalau orang lihat aku main piano, mereka bilang kayak tangannya tuh keriting gitu. Jadi udah sampai wah banget lah gitu, segala macam. Terus di ABRSM itu aku juga diajarin banget tentang teknisnya. Jadi cara duduk yang benar, cara megang piano yang benar. Jadi tangan tuh harus bulat kayak gini, kayak megang bola pingpong di dalamnya gitu. Terus ini tuh buat ngontrol keras pelannya juga kita buat nanti main musiknya. Terus kalau kukunya panjang gini, aku dulu dikasih gunting kuku terus suruh keluar ruangan untuk gunting kuku sendiri gitu. Baru boleh masuk kelasnya. Dan di musik klasik ini juga aku dulu privat, jadi one on one sesinya 1 jam. Dan dalam 1 jam itu aku tuh gak langsung main musik juga. Jadi aku bakal ada kayak setengah jam awal atau 20 menit pertama, aku lupa. Itu aku main scaling namanya, atau kayak pemanasan tangan dulu. Nah, kalau misalkan on a higher level, kadang bisa juga 1 jam tuh isinya cuma scaling doang. Nah, scaling tuh kayak main anak tangga, contohnya kayak itu yang paling basic. Terus nanti kita harus mainin itu di kunci yang berbeda. Tadi aku main di kunci C, misalkan sekarang aku main di kunci G. Gitu. Terus habis itu ada juga, aku lupa namanya apa ya, ada yang kayak oke, aku udah lama. Terus ada juga yang namanya thriller. Gitu. Nah, itu aku mainnya mulai dari kunci apa tergantung aku
hari itu main lagunya based kuncinya apa. Aku tuh udah jarang banget main lagu yang standar kayak kuncinya di C mayor atau maksudnya di do re mi fa sol la si do. Aku tuh biasanya mulai dari G, dari D, pokoknya udah kompleks lah gitu. Sebenarnya waktu di Yamaha Music School, aku juga belajar tentang kunci-kunci ini, jadi kayak pasangan kunci gitu. Cuman aku ngerasa waktu di di Yamaha di ABRSM ini musik klasik tuh lebih detail aja sih. Mungkin kayaknya karena aku juga grade-nya udah lebih tinggi ya. Terus di klasikan ini sekalian teknisnya teorinya juga kenceng banget. Aku tuh ujiannya itu dipisah dua, jadi ada ujian teori dan ujian praktikal. Ujian teorinya itu beneran nulis pakai pen and paper. Jadi kita tuh dulu diajarin cara kunci mayor tuh rumusnya apa sih gitu. Jadi rumusnya tuh maksudnya adalah kalau kunci ini kan ada jarak ini. Do ke re itu misalkan 1, terus tapi do ke C crash ini setengah, kayak gitu-gitu. Kalau mayor tuh ada resepnya bikin kunci 3 mayor tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu. Pokoknya detail banget dan it was kinda stressful for me to be honest. Terus kalau yang praktikesnya kita nanti one on one sama guru, sama ada pengujinya, dia dari institusinya gitu. Waktu itu aku dulu di hotel di area duta, jadi satu ruangan itu satu-satu, terus habis itu nanti suruh main lagunya, terus nanti suruh main scaling, terus nanti nebak si pengujinya main kunci apa, kita harus nebak itu kunci apa gitu-gitu. Nah kalau misalkan dia balik ke Yamaha Music School, dulu ujiannya itu, aku karena grade-nya masih bawah, aku dulu ujiannya bareng-bareng, jadi kayak berenam, bertujuh sama teman-teman kelasku, terus nanti kita nyanyi bareng, terus nanti kita main aransemen bareng, pokoknya it was like very very fun sih, kayaknya emang karena buat kids ya, jadi beda banget gitu. Terus kalau misalkan outputnya sekarang, aku jujur aja, karena aku 5 tahun terakhir di piano klasik, aku tuh nggak bisa main out of memory. Karena emang nggak boleh juga di musik klasik tuh kita kan harus baca, harus sesuai komposernya gitu. Jadi harus bener-bener baca gitu, nggak boleh dari memori. Gimana ya? Kayak aku tuh kalau main musik sekarang tuh harus pakai partitur. Jadi aku nggak bisa denger lagu terus habis aku langsung mainin gitu. Kayak kemampuan kreativitasku berkurang banget sih waktu pindah ke musik klasik. Tapi aku juga bingung karena kalau misalkan udah musikal klasik yang lumayan advance, mereka tuh bisa ngelakuin itu. Jadi mungkin aku nggak tahu apakah sistem pengajaranku yang berbeda atau aku belum nyampe level itu aja gitu. Jadi mungkin aku kalau klasik kan juga masih agak baru-baru gitu. Terus audiensnya juga cukup beda sih menurut aku. Kalau musik klasik itu biasanya tuh mainnya kayak ke orkestra atau kayak pertunjukan seni klasik gitu. Yang mana bukan mainstream, kayak bukan pop, bukan jazz kayak gitu-gitu. Tapi aku pribadi belum pernah perform di orkestra or anything karena kayaknya aku juga waktu itu kurang pede sih buat tampil, even though I can. Karena mungkin strict banget waktu belajar piano klasik itu. Jadi aku ngerasa aku tidak, I've never good, kayak aku nggak pernah good enough gitu. Sedih sih. Anyway, it's just a confidence thing. Terus ini juga bedanya kalau misalkan di Yamaha Music School, aku ngerasa confidence untuk main musik itu lebih gede. Sedangkan kalau misalkan di musik klasik, kayaknya itu pressure-nya gede. Terus biasanya tuh guru-gurunya juga lebih galak, lebih strict gitu, lebih serius. Jadi I think ada faktor stresnya juga. Dan aku inget banget dulu waktu aku musik klasik tuh aku sering banget stres, sering tantrum sebenarnya di rumah. Gara-gara guru aku galak, dan itu tuh such a common thing gitu loh buat dosen guru-guru musik klasik tuh galak dan serius gitu. In the end, kalau misalkan aku rekomend kalau kamu mau ikut atau misalkan kamu punya anak atau ponakan yang dia ada sense of music nih, terus gue mau lesin lah gitu, mau lesnya yang mana ya gitu, mungkin consider lagi kayak dia maunya harapannya, tujuannya itu apa. Kalau misalkan mau fun learning, dia seneng, dia cinta dengan musik, itu ya coba aja Yamaha Music School atau musik school lain yang buat anak kids. Pokoknya jangan musik klasik. Tapi kalau misalkan anaknya mau lebih disiplin, resilient, tepat waktu, I would recommend going to classical music juga sih. Atau mungkin bisa seperti aku, jadi di-combine gitu. Jadi waktu kecil dia ke music school, atau udah gede ke classical music. Karena aku sekarang, waktu gara-gara classical music itu, aku jadi, karena itu kan susah banget ya, belajar classical music.
Terus gurunya juga galak, jadi ada sense of resiliency yang dibangun ke aku sih. Tapi susahnya adalah sekarang aku nggak main musik tanpa baca partitur. Itu sih, tapi maksudnya regardless it's still a fun thing, dan maksud aku kayaknya aku udah lumayan lama juga yang nggak main musik di les, jadi mungkin the trauma or like the stress have gone away, dan aku justru sekarang kangen main piano lagi. Ya gitu deh, jadi sesuaiin tujuan kamu, dan it's up to you which one do you want. Ini tambahan dikit. Jadi dulu aku waktu di musik klasik itu, aku pernah ujian ngambil lagu jazz. And oh my god, I would say it's the hardest thing ever. Gue rasanya pengen ngerobek buku musik gue. Karena jazz itu tuh nggak rapih gitu. Beatnya tuh dia punya style sendiri. Yang membuat gue tuh sebagai musika klasik yang sering punya standarnya sendiri, gue jadi kayak gak nyaman banget belajarnya, kayak tapi ya well I manage, but I still don't like it. Gue tuh ngerasa jazz atau pop music, atau gue suka banget EDM and everything, itu tuh buat kayak dengerin for fun aja gitu. Tapi kalau misalkan buat kayak ujian in terms of gue yang belajar di sekolah, I would prefer staying in musical classic though. Dan itu gue lumayan put a big distinction sih antara musik klasik dan juga musik non klasik. Kayak I would never listen to classical music for fun. Gue mungkin itu juga mungkin alasannya gue nggak terlalu suka datang ke orkestra. Other than kayak gue suka nonton YouTube sih, tapi gue nggak pernah intentionally datang ke orkestra live karena jujur gue stres karena gue tahu how hard it is dalam pembelajarannya gitu. Sedangkan kalau misalkan for fun biasanya dengerinnya lagu pop atau I really like EDM sih. Jadi so let's go EDM atau jazz I think for some time kayak gitu. Oke, itu tambahan aja. Dadah guys.